Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada sudah selesai teman-teman. Seperti yang kita tahu, ini kalau kita mau bahas soal PDI Perjuangan, itu memang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah memang kalah PDI Perjuangan ini oleh Tim Plus ya. Namun bagi sebagian masyarakat itu mengatakan justru PDI Perjuangan ini belum kalah dan justru masih perkasa. Karena apa? Satu partai PDI Perjuangan ini harus melawan 12 partai dan itu perolehannya masih sekitar 40-50%. Nah, baru-baru ini ada konten kreator yang tidak perlu saya sebut namanya, itu sengaja boleh dibilang itu mengolok-olok, kayak menghujat PDI Perjuangan yang memang kalah di Jawa Tengah. Tapi pada akhirnya apa yang dilakukan pria gondrong ini justru mendapatkan jawaban yang amat sangat memalukan buat dirinya ya, gitu. Karena memang faktanya bahwa perolehan PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih sangat tinggi walaupun itu kalah. Dan ini adalah beberapa kreator cerdas yang memberikan bantahan terhadap si gondrong ini dengan pernyataannya yang ya, menurut saya juga kurang etis gitu. Banteng air tumbang kan udah selesai, Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Konten barusan itu tadi berhasil secara visual tapi gagal secara nalar dan gagal secara literatur. Pertama, di Banten, PDIP itu tidak pernah benar-benar berkuasa. Gubernur terlama di Banten itu dari Golkar. PDIP hanya melanjutkan kurang dari 3 tahun. Di Jawa Barat apalagi, Pileg 2019-2024 didominasi Gerindra dan PKS. Pilgub periode sebelumnya, 2018, PDIP cuma dapat 12%. Jadi bukannya nyungsep, emang belum pernah menang aja. Nah kalau di Jawa Tengah, 12 partai lawan 1 partai bos. Dengan keterbatasan logistik, harus memprioritaskan DKI Jakarta. Itu pun masih dapat 40% lebih. Belum lagi soal ketidaknetralan APH, kepala desa. Ada buktinya itu udah dibahas di DPR RI Komisi 2. Nah ini sekaligus menjawab kenapa Mega Chan bikin video begitu. Ya karena ada dasarnya, ada buktinya. Dalam konteks pilkada lo ya. Terus kau jadi lu bilang maling teriak maling dikaitkan dengan Harun Masiku, ya beda konteks lah dungu. Kedua, lu nyuruh Mega Chan ayo nyari Harun Masiku sekarang, lu koplak. Harusnya lu nyuruh itu ke presiden. Dia yang punya alat namanya BIN, KPK, Polri, Kejagung. Dan jangan cuma Harun Masiku, Firly Bahuri juga. Lagian emang lu paham apa soal kasus Harun Masiku? Kok cuma PDIP aja yang di framing? Ketiga, lu tantrum soal Pramono Rano deklarasi 1 putaran atas dasar real count internal. Kubu Ridho juga sama, klaim 2 putaran atas dasar real count internal juga. Udah gitu nuduh curang lagi, politik uang lah, sembako lah. Padahal sama aja. Itu baru namanya maling teriak maling. Keempat, di part ini nih, Lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter, namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. kosong banget. Buzzer teriak buzzer, doxing nuduh doxing, rungkat ngatain rungkat. Kelima, pelan-pelan Prabowo akan memperbaiki dari hulu ke hilir. Coba dianalisa baik-baik itu kabinetnya. Apa iya memperbaiki? Dari hulu aja udah begitu. Hari pertama langsung blunder, pakai kop kementerian suka-suka sembarangan. Paling berisik, paling kenceng soal anggaran. Menteri gagal dipakai lagi. Skandal 27M masih diangkat jadi menteri. Memperbaiki apanya? Keenam, ketua partai gak bisa disetir. Kata siapa? Ketum beringin tuh contohnya. Justru kalau dilihat dari konteks pilkada kali ini membuktikan bahwa PDIP lah yang nggak bisa disetir. Ketujuh, soal bayar buzzer kanan kiri, bohirnya di penjara gara-gara judol. Lah, emang PDIP doang apa? Gua kutip kata-kata Budiari deh soal judol. Kenapa Bandar nggak ditangkap? Ya tanya ke APH. Jadi lu harusnya tuntut itu ke presiden yang punya BIN, yang punya Polri, yang punya Satgas Judol. Dan setidaknya, kalaupun PDIP bayar buzzer itu bukan pakai APBN. Kedelapan,
Terakhir nih, sebenarnya masih banyak sih, tapi kepanjangan males juga. Apa iya orang-orang nggak milih PDIP karena dalam tanda kutip udah pinter? Atau justru karena kemakan omongan buzzer kayak lu? Gak usah dibantah soal buzzernya, lu emang buzzer. Padahal ya, tidak memilih kandidat atas dasar kebencian kepada partai itu aja udah gagal nalar, alias logical fallacy, alias dungu. Sama halnya kayak memilih pemimpin karena ngikut pilihan orang lain, itu juga dungu. Harusnya kan didasarkan pada penilaian objektif terhadap visi dan program kerja. Gak milih kandidat karena benci sama partainya, itu artinya lu lebih mengedepankan emosi ketimbang logika. Nah, ini special case yang bakal gue bahas di lain waktu, soal katanya gak milih karena benci PDIP, logical fallacy, tapi perlu endorse logical fallacy lagi. Penutup, gue bukan lagi belain PDIP, apalagi fanatik ke PDIP. Salah ya salah, gue kritik. Cinta Mega gue kritik, Denny Cagur gue kritik, Puan gue kritik, Ganjar gue kritik, kasus Rocky Gerung yang laporin kader-kader PDIP gue kritik. Tapi gak apa-apa juga sih, terserah interpretasi masing-masing. Dan perlu digarisbawahi, sikap politik gue begini atas dasar kepentingan demi mencegah kekuasaan yang absolut. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Lord Acton. Pendukungnya presiden bekas sudah tapi belum nih bangga nangani sosial media. Gawe postingan kayak ini. Kandang Banteng Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika. Nah, ya toh? Jadi ini Jateng katanya kandang banteng, faktanya keok. Sudah menurunkan Panglima TNI, masih keok. Nah, kalau kalian kalah dengan Mas Rambu, kalian pasti dibeset gini saking malunya tuh. Satu partai lawan 12 partai. Di-endorse bekas presiden plus presidennya. Bela-belain presidennya dulu waktu kampanye dianggap sebagai macan Asia. Dipaksa jadi kucing dapur. Ya kalau kalian tidak menang, ya malah kebangetan. Nah gitu kok masih bangga. Dibanggakan itu apa coba? PDI 40%. Kim Plus 58%. Coba dibagi 12 partai. Mau melawan PDIP, gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibela-belain jual sedimen laut. Kalau kalian tidak menang, rugi. Sedimen. Traktir. Saya yang bilang PDIP itu tumbang di kandangnya sendiri, alias di Jateng dan di Jatim. Gimana kenyataannya? Begini bos penjelasannya. Emang iya Andika Hendi di Jateng itu persentasenya di bawah Lutfi Tajasin. Tapi kita lihat juga faktanya bos. Andika Hendi yang cuma diusung satu partai yaitu PDIP, ternyata persentasenya nggak jelek-jelek amat. Masih mendapatkan 40-41%. Satu partai bos, 40-41%. Coba kita bandingkan dengan lawannya, Lutfi Tajasin, yang udah didukung lebih dari 12 partai. Didukung presiden dan wakil, didukung 2 mantan presiden 2 periode, belum lagi partai coklat, belum lagi sembakonya, belum lagi serangan fajarnya. Persentasenya berapa? 58%. Emang iya selisih, tapi selisihnya berapa? Jauh di bawah 20%. Padahal diusung lebih dari 12 partai. Apalagi Jateng yang punya 35 daerah, kota dan kabupaten, ternyata PDIP masih menang di 18 daerah. Begitu pula di Jatim. Jatim yang punya 9 kota dan 29 kabupaten, total 38 daerah. Ternyata PDIP menang di 5 kota dan 15 kabupaten, total 20 daerah. Ini fakta bahwa PDIP masih menguasai setengah dari Jateng dan setengah dari Jatim. Kalau menguasai lebih dari setengah provinsi, apakah ini makna dari tumbang? Hah? Merdeka. Kader Banteng tetap semangat. Jangan berkecil hati. Saya sebagai kader Banteng
saya terlibat langsung dan mengikuti langsung di 3 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau, PDI Perjuangan bersama PKB, 2 partai saja, ya. Nah, tetapi kita mampu memenangkan kompetisi di Riau. Kita berhasil mengantarkan Bapak Wahid dan Bapak SF Haryanto menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau Merdeka. Lalu yang kedua, saya juga mengikuti dan terlibat juga di DKI Jakarta, ya. Di Jakarta, ya, PDI Perjuangan hanya 1 partai berhadapan dengan seluruh partai, ya. Kita masih unggul. Quick count, hitung cepat, kita unggul 50% lebih. Nah, kita juga pada malam hari ini, menurut Mas Pram, ya, sudah bisa dipastikan real count kita 50% lebih, ya, karena kita punya C1 lengkap. Artinya Jakarta insya Allah hanya 1 putaran. Hidup Jakarta Merdeka, PDI Perjuangan. Lalu yang ketiga, saya juga ikut di Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah kita 41% menurut quick count, ya. Nah, artinya apa? Jawa Tengah masih tetap menjadi kandang banteng karena kita hanya sendiri, PDI Perjuangan hanya sendiri, dikeroyok semua partai, dikeroyok presiden, dikeroyok mantan presiden, ya, tapi kita masih bisa di quick count ini 41%, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Dan ini luar biasa. Jadi Jawa Tengah masih tetap menjadi kandang banteng. Pendukung 01 siap menerima kekalahan dan mengakui kalah tunggal. Apakah 02 berani mengakui kemenangan, menang patungan 12 partai plus mantan presiden? Coba berani menang patungan gak? 12 partai plus mantan presiden.